Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khofifah Indar Nur Aini, NIM 2017-12-087. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang pajak bumi dan bangunan. Nah, pajak bumi dan bangunan itu sendiri adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan. Objek pajak bumi dan bangunan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, bumi adalah permukaan atau tubuh bumi yang ada di bawahnya, sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Nah, yang termasuk bangunan di sini adalah jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal, dermaga, taman mewah, tempat penampungan atau kilang minyak, air dan gas, pipa minyak, fasilitas lain yang memberikan manfaat. Objek pajak yang tidak dikenakan PBB yaitu pertama, karena digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua, digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu, merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Yang ketiga, digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan atas perlakuan timbal balik. Yang keempat, digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Subjek pajak yaitu orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Tarif pajak menurut pasal 5 memiliki tarif tunggal sebesar 0,5%. Cara menghitung pajak bumi dan bangunan dengan tarif tunggal tadi 0,5%, yaitu pertama, total NJOP bumi ditambah bangunan dikurangi dengan NJOP TKP. Nah, di sini ketemu NJOP kena pajak. Untuk menghitung NJKP, tarifnya yaitu 40% atau 20% dikalikan dengan NJOP. Dan untuk menghitung pajak terutang yaitu dengan tarif 0,5% dikalikan dengan NJKP. Nah, NJKP di sini yaitu tarif 40% NJOP jika NJOP lebih dari 1 miliar. Dan untuk tarif 20% jika NJOP lebih dari 1 miliar. Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual objek pajak atau NJOP. NJOP adalah harta rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Bila mana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harta dengan objek lain yang sejenis. NJOP ditetapkan dengan KMK 3 tahun, kecuali daerah tertentu setiap tahun. NJOP TKP atau nilai jual objek pajak tidak kena pajak berbeda untuk masing-masing daerah atau regional, kabupaten atau kota. Dan di sini per wajib pajak diberikan untuk bumi dan atau bangunan. Apabila seseorang wajib pajak mempunyai beberapa objek pajak yang diberikan NJOP TKP, hanyalah salah satu objek pajak yang nilainya terbesar. Pengaturan NJOP TKP di sini diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-2001-KMK.04/tahun 2000, paling tinggi 12 juta rupiah. Nah, keputusan ini berlaku sampai 31 Desember tahun 2011. Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-67/PMK.03 tahun 2011 paling tinggi tarifnya yaitu 24 juta.
peraturan ini berlaku mulai 1 Januari 2012 sampai sekarang. NJKP yaitu nilai jual objek pajak setelah dikurangi NJOP/TKP. Saat dan tempat terutang pajak menurut pasal 8 ayat 1, 2, dan 3. Tahun pajak adalah angka jangka waktu 1 tahun takwim, yaitu dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Saat yang menentukan pajak terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari. Tempat pajak terutang untuk daerah Jakarta yaitu di wilayah DKI Jakarta. Untuk daerah lainnya di wilayah kabupaten atau kota yang meliputi letak objek pajak tersebut. Contoh soal pajak bumi dan bangunan. Nah, ini contoh pajak soalnya. Bapak Abdul di Blok C, Perumahan Kirana mempunyai bangunan seluas 119 meter persegi di atas tanah 120 meter persegi. NJOP tanah tahun 2019 sebesar Rp4.155.000 per meter persegi. NJOP bangunan tahun 2019 sebesar Rp2.625.000 per meter persegi. NJOP/TKP ditentukan sebesar 10 juta. Pertanyaannya, berapa PBB tahun 2019 yang harus dibayarkan oleh Bapak Abdul? Pembahasannya yaitu di sini jumlah NJOP tanah. Pembahasannya di sini jumlah NJOP tanah tadi, tanah seluas 120 meter persegi dikalikan harganya tadi 4.155.000 per meter persegi, hasilnya Rp498.600.000. Ditambahkan jumlah NJOP bangunan yaitu 119 meter persegi dikalikan harganya tadi 2.625.000, hasilnya 312.375.000. Total NJOP tanah dan bangunan ini sebesar 810.975.000. Dikurangi NJOP/TKP sebesar 10 juta. Hasilnya NJOP kena pajak yaitu 800.975.000. NJKP 20% karena NJOP-nya ini kurang dari 1 miliar, tarifnya yaitu 20% dikalikan 800.975.000, hasilnya 160.195.000. Untuk menghitung pajak terutangnya, tarifnya 0,5% dikalikan NJKP yaitu 160.195.000, hasilnya Rp800.975. Terima kasih. Nah, sekian pembahasan materi tentang pajak bumi dan bangunan pada kesempatan kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.